semakin dalam saya masuk ke jalan itu, semakin gak enak bang badan itu sebenarnya. Nah nggak lama pas mau belok kan ada mobil bang lewat, mobil truk kayu itu malam-malam lewat. Pas saya lewatin, saya kaget bang, itu mobil kok nggak ada supirnya gitu kan. Nggak ada supirnya? Nggak ada supirnya bang. Bini saya dari madep kanan ke madep kiri meluk erat banget. Wah kata saya ngeliat nih. Pas saya lanjut jalan depan tanjakan, cuman jalanannya hancur bang. Jalan hancur, motor saya jemping ke belakang terbalik. Pas saya jatuh, itu di samping kiri saya ngeliat orang gede banget bang. Cuman saya abaikan, karena saya mau nolongin istri. Sosok gede, Tinggi. Saya ngeliat cuman saya cuekin. Saya kan fokus ke istri, jatuh bang. Ada 2 orang bang, 2 orang yang nolongin saya. Langsung bapak-bapak itu bilang ke istrinya, ada yang jatuh lagi. Itu bahasa Sundanya bang, ayo nurakni. Langsung istri bilang, iya Wuta itu kalau ada yang jatuh situ nggak bakal selamat. Saya denger kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Capsule. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini seperti biasa kita udah menghadirkan salah satu narasumber. Nah, beliau ini bernama Bang Inu dan dia tinggal di daerah Cikarang, Jawa Barat. Saat tahun 2023, Bang Inu ini pernah nih melakukan perjalanan ke daerah salah satu yang ada di sana lah, daerah pelosok. Dan saat melakukan perjalanan, Bang Inu sama istrinya mengalami kejadian horor nih sob. Ini kisahnya cukup horor ya. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horornya, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp ini nih. Kuy, kita merinding syahdu. Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita gaskan merinding syahdu. Gimana Bang Ibnu, kisah pengalamannya nih Bang? Jadi kejadiannya tepatnya tahun 2023 bang. Udah kurang lebih 2 tahun yang lalu ya. Tepatnya di tanggal 25 hari Jumat itu bang, 25 Agustus 2023. Itu hari Jumat, jalan-jalan lah, honeymoon lah ya. Honeymoon. Nah setelah mau hari H-nya nih, kan kebetulan hari Jumat itu saya masuk siang bang, masih masuk ke kerja ya. Masih masuk kerja. Kebetulan setelah hari juga pulang jam 8 bang. Nah pas ketika saya pulang jam 8 malam, telepon istri buat prepare ringkas-ringkas barang gitu, persiapan lah. Pada saat saya sampai udah siap kan gitu. Pas saya pulang kerja sampai rumah istri udah siap. Nah itu nggak sempet makan kan, karena fokus pengen ngejar sunset gitu, nyampe sono gitu ya. 8:30 saya sampai rumah, berangkat dari Cikarang itu jam 10. Jam 10 malam? Jam 10 malam. Berarti abang berangkat berdua sama istri aja nih? Berdua. Oke. Jalan nih kita dari Cikarang, lewatin Lipo, Serang, Cibarusa. Nah pas nyampe Jonggol, kita istirahat dong, makan. Karena saya kan belum makan pulang kerja tuh tadi tuh. Nah pas istirahat makan itu, sebenarnya Bini khawatir bang. Khawatir kenapa? Karena yang pertama kan saya belum istirahat. Belum udah kerja, gitu malam berangkat ya bang kan. Oke. Dari rumah kan jam 10, nyampe situ kan sekitar 11:30 tuh istirahat tuh ya. Di Jonggol itu pas makan. Saya sempet debat juga sama istri, ini mau pulang apa mau dilanjut? Kata dia, ya udah lanjut aja dah. Udah nyampe sini gitu kan. Udah habis makan, nyebat, lanjut lagi kan. Lanjut perjalanan tuh. Kalau dari Jonggol ke Cianjur, saya jalan masih tahu lah, udah apalah bolak-balik situ. Udah ngelewatin segala macam gitu. Nah mulai dari Tugu Pramuka Cianjur itu bang, kan istirahat sebentar tuh. Buat ngerokok lah, nyebat istirahat gitu. Nah langsung itu udah mulai nggak enak badan bang. Nggak enaknya mungkin apa karena capek ya, apa gimana. Cuma saya hirau kan, nggak ada ke hal-hal yang negatif lah gitu. Saya lanjutin aja, udah yuk lanjut lagi. Saya jalan lagi, lewatin jalan baru Cianjur kan.
sampai ke Cianjur Warung Kondang, tanjatan. Nah pas nggak lama di situ, pas udah mau masuk ke jalan Pelabuhan Ratu bang, Oke. otomatis kan saya nggak tahu jalan, buka Google Maps kan. Oh iya iya. Google Map, kata istri, kata saya coba buka Google Map ke ujung Benteng gitu. Tapi tengah malam menurut Tengah malam, pokoknya nyampe yang jalan Pelabuhan Ratu itu udah malam bang, kurang lebih jam 2. Nah pas sampai situ buka Google Map, lanjut jalan kan, istri yang megang Google Map, saya jalan terus sampai jalan Pelabuhan Ratu itu. Nggak lama dari perjalanan saya ketemu rombongan, platnya Jakarta. Otomatis kalau dia mau jalan situ ke pantai dong, entah itu ke ujung Ngeteng atau pantai-pantai Sukabumi kan. Ini rombongan apa nih? Rombongan motor. Motor. Iya, banyak lah itu, kurang lebih dari Jakarta saya lihat platnya kan. Iya iya. Makanya langsung saya ikutin aja kan. Saya ikutin, sempat ikut konvoy bang saya sama dia. Nah apa bini saya suruh saya belok ke kiri bang. Oh. Kata dia, belok kiri. Saya, ngapain belok kiri? Bukannya ke lurus? Enggak, belok kiri, gue bilang belok kiri. Kata saya, yang bener nih, saya belokin aja motor ke kiri kan. Iya iya. Nah pas belok kiri itu saya ngomong, nih jalannya yang bener dong. Soalnya rombongan yang tadi aja lurus, kata saya gitu kan. Enggak, ini Google Map-nya aja belok kiri. Ngapain lihat Google Map, kan kita ikut rombongan itu. Kata saya gitu kan. Iya iya. Nah pas nggak lama, baru masuk jalan itu di belakang tuh kayak gelap bang. Jalan kayak ketutup, kagak ada sama sekali cahaya. Terang sedikit pun nggak ada itu. Kayak ketutup aja gitu, kayak ketutup tirai. Kata saya, kok ini jalan semakin lama semakin gelap. Itu Google Map-nya bener nggak? Kata saya. Nah mulai dari situ saya berhenti untuk menepi kan. Menepi, saya tanya lagi, ini Google Map-nya bener nggak? Kata saya pastiin dulu. Kan kita mau ke ujung Genteng, kata istri. Tuh bener kata dia. Iya iya. Jadi kita lanjut. Itu pas mulai dari situ badan udah nggak enak bang. Waduh, udah nggak enak. Yang tadi sebelum di Cianjur itu kerasa lagi, gak enaknya. Gak enaknya gimana? Sakit atau gimana? Kayak berat. Oh berat. Apalagi tangan kanan nih, yang megang gas ya. Iya iya. Itu berat bang. Kata saya, aduh. Saya ngerasain kata ini apa capek apa gimana? Saya lanjut aja kan. Pas banget nerusin jalan nih, itu gelap semua nggak ada lampu. Kiri kanan itu hutan. Itu Gitu pohon-pohon karet bang. Iya, Pohon karet, pohon sawit kali itu ya. Pokoknya saya nggak tahu jalan, cuman jalannya bagus. Itu nambah merinding badannya. Kata saya, waduh, ini apa ini? Ada apa ini? Kata saya. Saya lanjut lagi. Itu agak lama juga tuh saya jalan itu di tempat itu. Kata bini sempat ngomong, kayaknya butuh istirahat nih. Nah pas nggak lama di situ ada warung kan bang. Oke. Warung di pinggir hutan itu warung agak panjang bang. Saya ngeliat ada aktivitas, ada yang nyanyi-nyanyi, ada orang rame lah gimana gitu ya. Iya iya. Sempat saya lewatin dulu. Tadi kan ada warung, berhenti aja dulu yuk. Saya puter balik dong. Puter balik ke warung itu. Kenapa pas saya balik lagi warungnya sepi bang? Sepi. Sepi. Tapi warungnya ada. Ada. Katanya, lah ini kok sepi nih. Perasaan tadi aku dengar ada yang nyanyi, ada yang orang ngobrol gitu. Iya iya. Kenapa bisa sepi ya? Sekarang saya kan bawa motor berisik kenapa coba bang? Kalau seberisiknya itu kan ada orang keluar dong nanya kenapa gitu. Atau saya juga nanya kan kalau ada. Ini sama sekali nggak ada orang bang. Iya. Kata saya ini mau dilanjut apa duduk situ apa gimana nih? Mau dilanjut nggak? Udah lanjut aja sembari nyari warung gitu kan. Pengen istirahat bang itu posisinya itu. Iya iya. Udah ada ngantuk lah gitu. Iya. Pas pada saat itu mutusin buat lanjut lagi kan sama bini, udah kita lanjut lagi aja ya. Oke lanjut lagi jalan. Agak lama jalannya enak bang, turunan, nanjatan, bagus jalannya mah. Cuma itu gelap gulita semua, nggak ada sama sekali cahaya. Berarti cuma ngandelin lampu motor aja. Lampu ya? motor saya doang sendiri itu. Iya. Mungkin saya ngerasain hal yang nggak saya ngomong sama bini takut juga kan. Iya. Dia ngerasain yang berat. Udah gitu semakin dalam saya masuk ke jalan itu semakin gak enak bang badan itu sebenarnya. Cuma saya mau cerita ke bini takut kan. Nah nggak lama pas mau belok kan ada mobil bang lewat. Mobil truk kayu itu malam-malam lewat. Pas saya lewatin saya kaget bang. Itu mobil kok nggak ada supirnya. Nggak ada supirnya? Nggak ada supirnya bang. Saya nepak bini saya kan. Cuman kata bini saya kenapa? Enggak.
Bini saya juga ngelihat cuman nggak mau ngomong. Nah pas yang kedua ada lagi mobil kedua nih lewat nih pas turunan. Oke. Ada lagi mobil lewat. Itu nggak ada supir lagi bang. Kalau yang kedua bini saya dari madep kanan ke madep kiri meluk erat banget. Wah kata saya ngelihat nih. Gila seremnya. Nah terakhir ketiga ketemu lagi agak jauh dari itu sekitar sekilo lah. Ketemu lagi nggak ada juga bang. Supir saya 3 kali ngeliat ada mobil kayu tanpa supir. Itu mobilnya berlawan arah. Berlawan arah dari arah saya. Sekarang gini kan motor saya itu kan lampunya terang bang. Oke. Ini kan ngelihat atau supir lagi ngerokok. Ini nggak ada sama sekali bang. Kata saya dalam hati ini ada apa gitu kan. Belum nyampe aja udah begini gitu kata saya kan. Saya lanjut jalan. Itu tangan istri meluk saya kencang banget bang. Kata saya ngomong ya udah berdoa aja. Banyakin sholawat atau istighfar lah. Atau bisa ngaji kata saya gitu. Biar jangan ada hal-hal aneh yang mendekati kita gitu bang. Iya. Gitu kan. Nah saya juga khawatir sama istri. Makanya pengen cepat-cepat berhenti juga, pengen istirahat atau apa gitu. Takut gitu. Nah nggak lama pas mau subuh ketemu Alfamart bang. Berhentilah saya di situ ada Alfamart itu. Cuman Alfamartnya itu posisinya sendiri bang. Oke. Kiri kanan depan belakang itu nggak ada rumah. Jalan kosong. Nah kebetulan ada Alfa di sebelah kanan. Iya. Berarti saya berhenti dong. Udah gitu kan udah hampir subuh, sembari istirahat dulu dah gitu. Saya ngopi di situ bang, mesen kopi sama bini gitu kan, ngobrol, nyebat dulu. Nah saya nanya kejadian yang semalam sama bini. Oke. Nanya gimana tuh? Kamu semalam ngeliat gak? Kamu mau ngomong apa baik ah? Kata bini. Saya tahu bini ngeliat, cuman dia nutupin biar kagak takut bang. Iya. Yang benar. Soal udah 3 kali loh. Nanti aja ceritanya jangan di sini gitu. Oh, iya. Nah, nggak lama saya lagi ngopi nyebat, datanglah mobil bang, mobil hitam, Fortuner kalau nggak salah mobil itu. Oke. Nah itu platnya B ya, otomatis rombongan dari Jakarta atau sekitar ya. Kurang lebih itu orangnya ada 7 orang, 3 cewek, 4 laki-laki. Cuman dia parkir mobilnya kenapa nggak di depan Alfa itu bang, di seberang. Oh di seberang. Iya. Nah dia turun tuh, pada turun. Kata saya, ini rumah dari Jakarta nih, bilang ke istri kan. Iya. Dia mesen pop mie, makan, ngemil gitu, ada yang nyebat juga kan. Nah salah satu teman dari mereka itu ngomong bang, nanti kita di ujung genteng nyari vilanya deket pantai aja ya gitu kan. Saya sama istri kan otomatis lihat-lihatan. Wah bareng sama kita. Sama tujuannya. Tujuannya katanya gitu kan. Udah kita bareng aja. Kalau dia prepare kita siap-siap gitu kan. Nah jelang 15 menit atau 20 menit dia prepare kan. Ayo kita lanjut lagi yuk. Kata saya sama istri buru-buru kan. Ayo kita bareng aja. Biar nggak nyasar lagi gitu. Bener-bener. Dia jalan, saya prepare, saya jalan juga. Itu jarak mobil sama motor saya nggak jauh bang. Oh abang ngikutin dari belakang? Ngikutin. Cuman nggak lama jalan itu. Ada belokan kan turunan. Turunan saya ngikut masih kelihatan tuh mobil. Ke kiri ngikut saya masih kelihatan. Kenapa pas turunan ketiga dia udah gak kelihatan, sedangkan di depannya itu perempatan ada tukang parkir. Pas di turunan nyampe tukang parkir saya nanya, bang tadi ngeliat mobil Fortuner nggak? Enggak, orang saya di sini kata dia. Saya hiraukan kan, nggak mikir yang macam-macam. Saya mau lanjut perjalanan gitu. Yaudah saya mau nanya, bang kalau misalkan ke ujung genteng itu lewat mana ya? Oh lo sini aja, lewat ke kanan. Ntar bentar lagi nyampe kok kata dia, kata tukang parkir itu. Saya lanjut aja bang perjalanan itu. Cuman saya di perjalanan itu nanya lagi sama istri, itu tadi mobil kemana ya? Kok nggak kelihatan pas di perempatan gitu. Istri lagi-lagi bilang, udah jangan dipikirin, kita lanjut aja, fokus aja perjalanan gitu kan. Kata istri ya udah. Nah nggak lama perjalanan itu sampailah saya di ujung genteng. Sebelum sampai ke ujung genteng kan banyak villa tuh bang. Villa kayak kontrakan banyak tuh ya. Itu saya dalam hati ngegerutu bang, ini kontrakan kosong amat gitu kan. Kayak rumah kosong gitu, sepi amat. Apa emang saya kepagian tuh gimana? Tapi kan rame-ramenya pantai kalau villanya penuh, apalagi itu kan holiday bang. Sampai situ kan saya Sabtu pagi kan. Oh weekend kali maksudnya, bukan holiday. Nah saya sampailah di dekat villa, dekat laut itu kan.
Terus saya, aduh ini kayaknya harus istirahat deh. Capek gitu kan, udah digempur kerja juga sama bini kan. Bilang itu saya buat istirahat. Ya udah akhirnya saya nyewa villa tuh yang di pinggir laut. Iya. Nyewa villa buat istirahat tuh karena capek banget bang itu. Udah gitu kan semalamnya tuh udah ngejadiin hal-hal yang aneh kan. Iya. Udah mulai dari berangkat dari Jonggol itu udah ngerasain badan berat. Udah gitu di jalan melihat mobil nggak ada supirnya bang. Iya. Itu sebenarnya udah ngerasa nggak enak banget di badan. Makanya saya sempatin tidurin dulu dah, istirahat di villa itulah. Istirahat. Cuman nggak lama bang di ujung genteng villa itu. Oke. Abang nyampe jam berapa nyampe villa itu? Sekitar 6:30. Oh pagi banget ya. Pagi banget itu. Terus? Nah kalau saya kan istirahat tidur ya. Kalau Bini kan foto-foto di sana, sampai foto-foto ngambil gambar lah gitu karena dia sedang foto-foto kan. Iya. Terus dia ngajakin ini enggak ah mau tidur aja. Cuman di situ saya ngegerutu dalam hati bang. Wah pantainya jelek gitu. Gersang panas kata saya gitu. Di dalam hati saya ngegerutu. Mau tidur aja udah sendiri aja ya. Akhirnya saya tidur. Bini lanjutin foto-foto kan. Saya tidur lah. Terus tidur berapa jam? 3 jam kurang lebih. Nah pas jam 10 bangun kan saya. Istirahat itu agak cepet kan. Jam 10 ngopi lagi. Makan juga kan. Kata saya pesan makan lapar nih. Makan dulu kan saya. Habis makan saya ngomong sama istri, ini kita jangan lama-lama di sini nih. Lanjut aja ntar takut kesiangan ke Cilatunya. Oh mau lanjut ke Ciletu? Iya, soalnya 3 tempat bang itu. Iya. Nah kan habis dari ujung genteng itu, tapi ke Karangbolong dulu sebelum ke Ciletu saya bang. Ya udah tuh ayo kita siap-siap, kata istri. Ya udah, habis makan saya pamitan sama yang punya villa ya. Bu, saya nggak jadi nyampe sore, mau lanjut jalan aja. Oh, ya udah tuh. Saya lanjut perjalanan sama istri kan dari ujung genteng itu mau ke Karangbolong. Saya jalan ke Karangbolong dalam perjalanan terus agak jauh juga bang itu. Namanya saya baru pertama ke Pantai Sukabumi kan ya. Nah pas perjalanan itu saya ketemu tentara. Saya mau lewat gang dekat tentara tuh ada bapak tentara lah. Pas saya mau nanya, bapak tentara itu nyamperin saya. Oke. Dia nanya, "Badai ke mana?" Saya jawab dong, "Saya mau ke Karangbolong pak." Mau lewat sini. "Oh nggak bisa ini jalannya jelek, becek. Tapi ya Sherlocknya ke sini pak. Jangan, kalau bisa jangan lewat sini, lewat sono saja," kata dia. Iya. Oh ya udah tuh. Saya lewat lanjut ke Isono kan, bukan jalan yang tentara iniin. Nah di situ buka Google Map lagi bang, bener nggak coba jalan yang ini? Iya. Ya bener tapi agak jauh kata dia. Cuman kan katanya jalannya bagus. Saya lanjut aja perjalanan tuh bang. Nah pas sekitar berapa jam gitu dari pos tentara itu, kurang lebih sejam lah. Iya. Saya masuk ke perkampungan. Pas saya masuk perkampungan jalan orang pada nunduk bang. Sama sekali nggak. Biasanya kalau kita lewat natep kan lihat itu, ini enggak pada nunduk. Kata saya, kok ini kampung begini amat ini orang-orangnya gitu kan. Iya. Ada orang lagi duduk di depan rumah atau di jalan, ada yang aktivitas jemurin. Jalannya kecil bang, kecil. Jadi jalan tengah, kiri kanannya itu rumah. Oh iya. Saya lanjut aja jalan kan, saya lanjut jalan, nggak lama kok saya mentoknya di pinggir laut. Di pohon-pohon gitu, banyak karang gitu. Wah saya langsung nggak pikir panjang aja, langsung saya balik aja motor. Istri bilang, kata saya balik aja motor bang itu. Nah nggak lama ada tanda panah kan, karang bolong gitu bang. Pas saya balik dari jalan itu, kata saya, ini kok jalan begini ya? Gitu. Saya lanjut aja kan ke tanda panah itu, cuman jalannya jelek banget bang. Turunan batu kerikil jelek. Iya. Saya ini jalan begini amat, jelek amat, nggak diurusin gitu. Dalam hati ngomong gerutu saya. Nah nggak lama perjalanan itu saya ketemu bapak-bapak pakai topi camping, pakai topi camping bawa cangkul. Saya nanya, "Assalamualaikum Pak, saya mau nanya apa?" Kata dia, "Kalau ke Karangbolong itu kemana ya?" "Oh ke arah sana," kata dia. "Oh iya makanya bapak-bapak itu ngomong lagi bang." Oke. "KDA ulah naon baik gitu, jangan apa baik." Ngomong nitip pesan, kata saya udah berapa orang itu yang nitip pesan kan. Iya. Saya lanjut aja perjalanan. Saya sampai lah di Karangbolong nih. Sampai Karangbolong, saya ngegerutu lagi bang. Ini pantai begini amat, kagak sesuai banget gitu. Sama yang di Instagram, sama yang di YouTube gitu kan dilihatnya indah ya. Makanya saya pengen ke situ. Pas saya sampai kok nggak sesuai sama yang digambar gitu kan. Nggak sesuainya di mana tuh? Kan kalau di YouTube mah
Karang bolong gitu bang ya. Oke. Nah itu enggak, ternyata laut di situ ada karang. Karangnya itu buat tempat mancing bang, Oh. tempat mancing orang. Iya, iya, iya. Saya ngegerutu lagi di situ. Banyak orang yang datang cuman buat mancing di situ. Iya, iya. Akhirnya saya foto-foto, bikin video sama bini, nggak lama tuh di situ, nggak sampai setengah jam. Saya balik lagi lah, udah nih ya, ini terakhir. Saya bilang ke istri, ini terakhir kita ke tempat wisatanya, ke Ciletuh kan. Habis itu kita pulang ya. Iya udah, saya balik lagi lah ke tempat jalan tadi tuh, yang jelek tadi saya lewatin, kampungan yang ini saya lewatin lah gitu. Iya, iya. Saya lanjut jalan, alhamdulillah sampai Ciletuh itu jam 4:30 sore. Oh iya, iya. Nah itu saya istirahat dulu bentar kan. Nggak lama saya di bawah pohon itu, parkir motor juga di dekat pantai kan. Ada bapak-bapak nih bang. Ternyata bapak-bapak itu tukang perahu. Oke. Nawarin saya mau nyebrang nggak ke sono. Nyebrang ke Pulau Kunti. Pulau Kunti. Iya. Kuntilanak kali. Iya mungkin. Pulau Kunti namanya. Nah saya lihat di YouTube Pulau Kunti kan bagus bang. Oh. Pasirnya namanya putih. Pulau Kunti. Oh, bagus sih berarti ya. Cuman kita harus nyebrang dulu. Iya, iya, iya. Pakai perahu yang ditawarin bapak-bapak itu. Saya berangkat aja kan. Pas Pulau Kunti itu. Saya jalan bang ke Gua Batu itu. Pas nyampe Gua Batu, di kuping saya tuh ada yang bisikin bang. Apa? Ulah kah dia, nggak sih balik. Apa tuh artinya? Jangan kesini, udah pulang aja. Oh. Wah saya sampai nengok bang, nengok. Terus, apa itu ya? Iya, iya. Saya nggak mau mikirin juga kan, saya lagi seneng-seneng situ ya. Apa itu ya? Saya disuruh pulang itu sama dia. Jangan sampai masuk ke gua itu. Iya. Makanya saya nggak masuk ke gua itu bang. Saya mentok di deket gua, agak jauh dari gua itu, saya bikin video di situ. Bikin video, foto-foto, nggak nyampe masuk saya. Iya, iya. Nah nggak lama bikin video, foto-foto, akhirnya mau maghrib kan. Maghrib saya pulang nih, mau naik kapal kan, apa perahu yang saya sewa itu. Saya kan berhenti dulu sama istri, bilang nanti aja ya, habis maghrib. Itunya jalannya, ya udah. Akhirnya 6:30 kita mulai nyebrang lagi ke tempat motor yang parkiran itu bang. Iya, iya, iya. Habis sampai kan di situ, pas sampai itu, saya sempat jalan-jalan dulu bentar lah sama bini gitu, pengen lihat-lihat lah pantai Ciletuh, jalan-jalan. Nggak lama saya kan ngajak, udah yuk nanti takut kemalaman pulangnya gitu kan. Saya jalan tuh sekitar habis maghrib lah. Nah pas saya keluar dari gerbang Ciletuh itu ke kanan, saya rencananya mau jalan yang tadi saya datang ke Ciletuh bang, jalan pertama itu. Iya, iya. Kan itu ada pertigaan, kata saya coba Sherlock Google Map lagi. Jalan yang lebih cepat itu lewat mana gitu kan. Dia lihat lah Google Map itu. Kesini ya. Yang bener. Ada lagi kali yang deket, ada balik lagi ke sono. Wah, saya tempat marah juga tuh. Masalah GPS. Kenapa ngasih taunya pas udah jauh dari gerbang, kata saya. Udah lihat, langsung belokin ke kiri. Repot lah cewek kalau megang Google Map. Iya. Oke. Aduh, kata saya. Nah, nggak lama saya debat itu ada pemuda bang, bawa motor nggak jelas. Itu tiba-tiba dia nanya saya, badai ke mana A? Mau kemana A? Saya bilang mau pulang ke Cikarang, cuma saya mau lewat Jonggol. Tapi ini saya mau ke Sukabumi kota dulu. Oh, jangan lewat sini. Yang saya jalan pertama, jalannya lagi diperbaiki. Emang lagi diperbaikan bang ya tadi tuh, lagi diperbaiki. Kalau lewat kanan itu banyak begal. Wah, yang bener bang. Iya, banyak begal. Mendingan lewat pesisir pantai. Itu jalur Jakarta Sukabumi kata dia. Udahnya itu KD lalaunan, ulah nanawan wae gitu. Iya. Saya dipesenin lagi tuh sama orang itu. Iya, makasih ya. Tapi kenapa pas dia pergi dia lewat ke jalur yang begal kata dia bang? Oh iya, iya, iya. Kan saya nanya, kok dia ngasih tahu jalan tapi dia lewat situ ya? Apa mungkin rumahnya di situ atau gimana gitu kan? Akhirnya saya sama istri lihat dia lewat jalur Sukabumi Jakarta aja, lewat pinggir pantai kan itu, pinggir laut. Saya lanjut kan, itu kan agak jauh juga bang dari gerbang itu kan. Saya jalan lewat yang gerbang lagi Ciletuh, lewat jalur pesisir pantai itu kan. Ya itu posisi udah malam bang. Jam berapa waktu itu? Sekitar jam 9-an lah. Iya, iya. Jam 9 malam. Nah pas saya lewat jalur itu, pas saya lanjut jalan depan tanjakan, cuman jalanannya hancur bang. Jalan hancur, motor saya jemping ke belakang terbalik. Pas saya jatuh, itu di samping kiri saya ngeliat orang gede banget bang. Cuman saya abaikan, karena saya mau nolongin istri. Sosok gede. Gede, tinggi.
Saya ngeliat cuma saya cuekin. Saya kan fokus ke istri, jatuh bang. Terus saya astagfirullahaladzim, ini nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Itu orangnya masih ada bang, nggak tahu orang atau apa dah itu. Gede banget. Serem itu, semua saya pada merinding, badan nggak enak, berat semua bang. Mulai dari situ tuh. Dengan saya bantuin istri mau diriin, pas habis ini saya kepinggirin, saya angkat motor nggak kuat sendiri ya bang ya. Iya. Nah langsung saya nyalain flash, minta tolong ke orang yang lewat bang. Saya nyalain flash, tolong, gitu kan. Ada 2 orang bang, 2 orang yang nolongin saya. Itu kenapa dia berhenti di tengah-tengah tanjakan motor yang nggak jatuh. Pas banget berhenti di motor saya yang jatuh tuh, saya minta tolong kan. Turunlah 1 orang itu orang yang nggak panik bang. Oke. Kenapa saya kalau nolongin orang, bantu gini bantu gitu kan. Dia nggak, kenapa? Saya ditanya dulu masa. Ini tolongin bang, saya bantuin, saya nggak kuat ini. Ditolongin lah sama dia. Motor saya didiriin, dipinggirin, pas saya ngeliat sosok itu bang, yang gede tinggi itu. Oh, ditaruh di tempat sosok gede itu. Iya. Itu saya udah mulai merasa nggak enak badan bang. Udah nggak enak badan. Sebenarnya kan saya sebelum berangkat ngecek dulu ya istri ya, nggak apa-apa. Iya. Ngecek badannya semuanya lah gitu, takut pada lecet atau apa ya. Saya ngecek motor, ternyata step motor kanan saya patah. Oh. Itu otomatis kan kita butuh step bang, motor itu kan. Iya. Pas kita mau lanjut jalan bang, motor itu dicalain nggak nyala sampai 3 kali bang. Saya nyalain starter nggak nyala, saya matiin nyalain starter nggak nyala, saya nyalain starter nggak nyala sampai 3 kali. Saya diemin dulu aja biarin, saya sembari ngecek kan yang lain gitu. Tapi orang itu masih ada tuh, yang 2 orang itu bang? Pergi. Oh, langsung pergi. Udah perginya juga bye-bye ya Kade. Iya. Begitu terus bang, kalau setiap ada yang ketemu orang saya. Iya. Nah, langsung saya lanjut jalan kan, pas motor nyala udah ya lanjut jalan nih. Nggak jauh dari itu, saya bawa motor nggak terlalu kenceng bang, karena saya masih trauma kan, jatuh itu. Kaget banget itu. Saya khawatir juga sih, masih takut kan, udah gitu pegangannya kencang banget. Dia di HP sembari nyalain flash sama nyetel YouTube pengajian gitu, sholawatan. Iya. Biar nggak terlalu tegang atau takut lah gitu kan. Nah nggak lama dari tanjakan itu bang, saya berhenti lagi nanya di warung sebelah kiri ada warung kan itu. Nah teman yang sebelah kanan itu ada jalan juga ke atas bang. Saya berhentilah di warung itu. Istri kan turun nanya, Pak mau nanya kalau ke Sukabumi kota itu lewat mana? Oh lewat sini aja, ikutin jalan ini pesisir pantai, ntar juga ketemu kok, lihat pelang aja, kata dia tuh, kata tukang warung bapak-bapak kan. Mungkin dia ngelihat istri saya yang jalannya pincang, dia nanya, kunaon teh habis jatuh di mana? Di tanjakan yang pertama. Hah, anu bener. Si bapak-bapak itu, langsung bapak-bapak itu bilang ke istrinya, aya nu ragak deui, ada yang jatuh lagi. Itu bahasa Sundanya bang, aya nu ragak deui. Langsung istrinya bilang, iya lu teh itu kalau ada yang jatuh situ nggak bakal selamat, kata dia. Saya dengar kan omongan ibu-ibu itu. Aduh, kata saya, kok bisa begitu? Emang nggak suka ada yang jatuh? Suka. Itu kalau nggak masuk ke jurang ya kelindes atau gimana itu, saya nggak ngerti lah. Pokoknya kata dia begitu kan. Iya. Langsung saya nanya juga, ditawarin bang sebenarnya sama orang itu bapak-bapak yang warung itu kan. Udah istirahat aja di sini, kalau emang ini mah pagi aja. Cuman karena saya pengen pulang cepet ya, jangan sampai pulang besok lagi gitu. Saya lanjutin aja kan sama istri. Itu bang, istri sampai bilang, masa sih kita bakalan ini, kata istri. Saya marahin tuh semua jalan, jangan ngomong kayak gitu. Bakalan apa maksudnya? Bakalan apa yang ibu-ibu ngomong gitu kan. Bakalan nggak selamat maksudnya? Iya. Kata saya jangan ngomong apa baik, mati mah di tangan Allah, kata saya gituin aja bang. Jangan ngomong apa baik. Saya perjalanan tuh istri nangis bang itu, nangis meluk nangis. Saya juga kan khawatir juga ya, takut ngapa-ngapa doang. Iya. Saya lanjut jalan, tapi sepanjang jalan saya doa terus bang. Si para Allahu Akbar jebus semua dah. Karena saya nggak mau ngapa-ngapa lagi gitu bang. Pas saya ngelewatin pesisir pantai itu, jalan itu ya, karena terakhir tuh ada turunan bang. Kalau kita dari pulang turunan itu tinggi tuh kan, jurang banget begini banget turunan tuh. Iya. Kata saya, aduh ada apa lagi nih turunan kayak begini. Saya pokoknya udah inilah gitu, khawatir gitu. Bini juga udah nangis, kata saya jangan nangis terus, doa aja.
kita biar bisa cepet pulang gitu kan. Turunan terus jalan. Akhirnya pas sampai turunan, saya mau istirahat lagi kan di Alfa itu. Berhenti kan. Istri cepet nangis juga bang, mikirin. Ngomong, ini kok kita begini jalan-jalan, ada apa ini? Kata saya, iya juga ya, dari pertama berangkat sampai pulang sekarang ini bisa begini, ada apa ini? Kata saya nanya kan ke istri, udah yang penting mah kita jangan mikir yang macam-macam, selama perjalanan kita shalawat aja, baca-bacaan aja gitu kan. Itu sekitar 20 menitan saya lanjut jalan. Itu udah malam juga bang, sekitar 10:30-an. Nah langsung saya lanjut jalan kan, mau pulang kan, itu mau ke Sukabumi kota. Tapi bang, saya bukannya ke Sukabumi kota, malah nyasar ke arah Bogor. Kata saya, ini kok lihat pelang kok Bogor gitu kan, kemana ini arahnya? Itu saya nggak buka Google Map, lihat pelang kan, diikutin pelang. Akhirnya pas udah nyampe jauh, saya nanya ke warung kan, ke bapak-bapak itu. Assalamualaikum Pak, sini saya mau nanya kalau ke Sukabumi kota lewat mana ya? Emang mau kemana? Saya mau pulang ke Cikarang. Waduh, ini mah udah nyampe Bogor atuh Udah melalui sini aja ke Jakarta, kata dia. Aduh, jauh banget Pak ini mah. Udah lewat sini aja, maksudnya jalur Jakarta gitu, lewat di sini aja. Entar kan Bekasi, kata dia. Wah kejauhan ah. Kata saya gitu. Saya mendingan lewat yang biasa aja, soalnya saya tahu jalannya Pak. Oh, ya udah tuh. Saya makasih ya Pak, saya lanjut jalan, ikutin jalan yang tadi tuh. Saya juga sama buka Google Map juga itu bang. Pas mau ke Sukabumi kotanya, kata dikasih tahu lihat pelang aja. Saya belok lagi belok ke kiri bang, dibelokin ke kiri. Bini bilang, pas saya belok kiri kan diarahin Google Map belok kiri bang. Itu jalannya semakin gelap, nggak ada cahaya. Saya sempat debat juga sama istri tuh. Kok jalannya sama kayak yang tadi pertama saya berangkat gitu. Nggak lama jalan di situ, badan udah mulai enak bang, merinding semua. Ternyata kiri kanannya makam bang. Itu tapi gelap banget bang. Kiri kanannya makam. Istri saya nyampe meluk lagi tuh. Ini kok jalan kayak begini sih? Kata dia. Lah nggak tahu nih. Sembari jalan kan. Kata saya terusin jalan aja. Saya nggak pedulin kiri kanan itu apa. Lanjut aja, gelap bang itu. Harusnya kan kalau makam ada lampu dong. Ini nggak ada sama sekali bang. Motor saya doang. Nggak ada rumah. Nah tapi pas setelah saya jalan agak lama di situ, berapa kilo lah, kurang 2 kilo lah kurang lebih, itu ada bapak-bapak lewat, pakai peci, pakai sorban, pakai baju putih. Saya nanya, Assalamualaikum Pak. Iya, aya naon, ngomong Sunda kan. Saya mau nanya kalau ke Sukabumi kota itu lewat mana ya? Waduh, ini mah bukan jalannya, balik lagi, kata dia. Kata saya, waduh, kalau jalan selain ini ada nggak Pak? Kalau balik lagi? Ada, cuman jalannya kecil. Udah saya lewatin jalan kecil aja, lihat pelang aja ya, kata bapak-bapak itu. Itu Pak turunnya, ulana naon bae. Dikasih tahu lagi bae itu bang sama bapak-bapak itu. Pas pulang itu ya, iya Pak makasih ya turun. Saya lanjut jalan, itu jalan semakin kecil bang. Kecil kayak jalan satu motor gitu dah. Jadi syarat tuh satu motor. Kata saya ke sini, cuman perkampungan tuh udah mulai perkampungan, sepi bang, nggak ada orang. Pas saya lanjut jalan kan, jalan semakin kecil, cuman kampungnya gelap bang itu, gelap banget. Badan udah nggak enak, capek, lelah juga kan itu ya. Nah pas nggak lama ada pelang tuh, kayaknya pasar dah itu. Bener pasar di pinggir jalan gitu bang, orang banyak jualan, ada pelang kan, belok ke kiri itu Sukabumi, alun-alun Sukabumi itu. Saya ikutin aja kan, belok lagi tuh ke kiri, jalan besar itu bang. Udah nemuin jalan besar. Saya ikutin jalan terus, nggak lama nemu bener apa alun-alun Sukabumi tuh. Alhamdulillah ya. Makanya kata saya, wah alhamdulillah nih udah nemu nih. Jalannya udah nggak usah pakai Google Map, sini udah tahu. Saya lanjut jalan, saya sampai kan ke jalan Cianjur itu. Tapi pas jalan Cianjur itu kan sepi bang itu, agak sepi. Saya sempat istirahat juga tuh di Cianjur lagi kan, di Jalan Tugu Pramuka itu, jalan baru tuh. Sempat berhenti. Saya ngomong sama istri, ini kita perjalanan kok aneh ya, aneh banget dari mulai berangkat sampai pulang gitu kan. Kenapa bisa begini gitu kan? Terus kata istri, iya ini ada aja gitu kan.
Yaudah saya lanjut aja kan. Lanjut jalan dari Cianjur itu. Sampailah subuh. Hampir subuh di Jonggol itu bang. Kurang jam 4. Oke. Jam 4 subuh. Saya istirahat dulu kan di situ. Istirahat. Sembari sholat juga. Pas habis sholat saya rebahan bentar. Adik saya nelpon kan. Adik saya itu bisa bang. Bisa ngelihat. Oke. Di video call sama dia. Pas saya lagi tidur diangkat kan sama istri ya. Ternyata pas video call di badan saya banyak yang ngikut kata dia bang. Kata adik ini. Kata adik saya di badan saya ada yang ngikut banyak makanya berat. Itu teh Ainu bilangin banyakin sholawat katanya. Saya kan sempat ini juga apa sih gitu kan. Iya. Kata si Putra kamu banyak yang ngikutin itu Yang dilihat apa waktu itu? Ada banyak yang ngikutin lah gitu. Iya. Cuman dia nggak ngomong siapa-siapanya kan. Itu ini suruh banyakin sholawat sama istighfar banyak-banyak itu, banyak ngikutin. Iya sih badan terasa berat gitu kan. Nah pas udah hampir pagi bang, sekitar jam 5-an saya lanjut pulang kan ke Cikarang dari Jonggol. Lanjut pulang, sampailah Cikarang pagi lah gitu. Sekitar jam 6 lah, sampai Cikarang pagi. Pas sampai rumah saya cerita kan sama istri, ngobrol. Saya juga sempat nanya, yang pas perjalanan kita kemarin itu. Sebenarnya dia ngelihat bang, yang pas mobil nggak ada supir itu. Iya. Ngelihat dia sebenarnya, cuman karena takut atau iseng kali ya, akhirnya dia nggak cerita. Sebenarnya aku ngelihat, dia ngomong. Iya. Aku ngelihat mobil pertama, kedua, ketiga tuh aku ngelihat kata dia. Cuman aku nggak berani ngomong, aku takut kata dia. Nah udah gitu pas nyampe ujung genteng itu, dia ngeliat nenek-nenek katanya bang. Oh yang di villa itu? Dia ngeliat nenek-nenek lagi diem di pojokan kata dia. Kirain dia pengemis sekali gitu ya. Dia langsung masuk ke kamar kan itu, langsung lari ke pila pas dia keluar nggak ada. Cuman dia nggak mau cerita bang itu. Pas pada saat di situ tuh saya lanjut lagi nanya lagi tuh, kamu inget nggak yang pas pada saat kita jatuh? Enggak, aku ingetnya tuh pas berdiri aja, pas pada saat jatuhnya nggak inget kata dia. Itu aku ngeliat sosok gede tinggi hitam nih kata saya gitu kan. Itu aku ngeliat tapi aku cuekin karena aku kan fokus ke kamu, bantuin gitu kan, bantuin berdiri. Ya pas saya cerita, saya kan mandi istirahat gitu kan. Terus malamnya itu saya nelpon Ade kan. Pas saya bangun itu istirahat itu padahal udah gak enak bang. Makanya saya nelpon Ade pas malamnya itu, suruh datang ke rumah. Ade datang dong ke rumah. Pas dia ngeliat saya tuh dia kaget, begitu bang. Lu bawa apaan Lah bawa apaan tak? Kata saya gitu. Kata gua jangan apa baik lu, bohong lu kata dia. Ternyata bang kata adik saya itu yang orang gede itu ngikut ke rumah bang. Ngikut. Saya kan ngeliatnya cuma di perjalanan aja. Yang bener tak? Iya lu jangan kata gua jangan ngomong apa baik kata dia. Dipesenin kan lu udah gitu berangkatnya sendiri gitu. Akhirnya sama dia disterilin lah saya bang. Disterilin gimana nih? Dikasih air gitu sama dia. Biar jangan sampai ganggu, jangan sampai ngikutin gitu. Iya. Karena tujuannya ke sono cuman buat liburan aja gitu kan. Jangan sampai ngeganggu lah, lama-lama udah pulang aja gitu. Pas adik saya ngasih air buat katanya sterilin biar nggak diganggu, dia langsung pulang bang. Lah enakan lah badan tuh. Saya tidur kan. Pas adik saya pulang saya tidur istirahat. Besoknya kayak biasa kerja gitu kan. Tapi jelang 2 hari bang, dari yang pas saya pagi kerja itu, badan udah merasa nggak enak bang. Kata saya, waduh ini apa lagi? Berat gitu bang. Di leher berat, di sini berat. Apa karena efek naik motor? Tapi kan kalau sekalinya kita tidur kan enak badan kalau bangun ya. Karena udah diistirahatin. Saya telepon lagi lah adik saya suruh ke rumah. Tak ke rumah dong. Badan nggak enak nih, kayak ini berat gitu kan. Dia ke rumah, dia duduk berhadapan-hadapan. Lah mata saya gelap bang. Gelap pokoknya. Tiba-tiba gelap kayak pingsan gitu. Yang saya rasain tuh saya kayak tidur. Cuman kata dia, iya saha gitu. Abang kesurupan. Ada saya ngomong,
Iya saha. Iya budak iya tak bisa jaga. Kalau bahasa kitanya ya, ini bocah ini nggak bisa jaga omongannya nih. Jangan begitu dong kata dia. Kata adik saya juga gimana? Ya udah tuh jangan ganggu. Ini kan cuma liburan, nggak ada maksud apa-apa. Tolong jangan ganggu. Udah pulang masing-masing ya. Gitu. Tapi saya harus minta maaf. Budaknya harus ngomong. Itu mah kayak kakek. Iya. Yang masuk ke saya tuh. Cuman saya nggak tahu itu di mananya ya bang ya. Nah pas adik saya ngomong lagi, enggak satu ya, enggak udah tuh ya, jangan ganggu-ganggu. Ini kan cuman liburan. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau perilaku yang nggak enak. Udah ya, tolong. Pas adik saya isterin keluar, saya bangun bang. Pon sempat kunang-kunang juga kan, masih belum pulih lah gitu melek. Kenapa tak? Ditanya sama adik saya bang. Lu kesono bawa apa? Ngomong apa kata dia? Gitu. Lah nggak bawa apa-apa. Ngomong apa? Ah yang bener. Ini ada yang ngikut. Ah nggak ngomong apa-apa tak. Ah yang bener kata dia. Tetep maksa. Iya sih waktu selama perjalanan itu ada sempat ngomong yang gerutu tak dalam hati cuman nggak diomongin secara langsung. Nah itu kata adik saya bang. Jangan ngomong apa baik kata gue. Yang abang ngomong apa nih yang kata adik? Yang abang rasanya ngomong apa gitu? Mungkin ngomong yang di pantai bang. Pantai gersang banget ini. Oh iya gitu. Iya. Kan saya nggak sesuai gitu sama yang saya lihat di sosial YouTube media. gitu. Iya. Itu saya ngegerutu bang. Saya nanya lagi bang, emang siapa tak? Itu penunggu di sono. Tanpa saya nanya dia udah bisa ngerasain bang interaksi itu. Iya. Sebab pas saya perjalanan itu kan dia khawatir bang. Waktu perjalanan tuh sebenarnya khawatir dia. Yaudah dipesenin sama adik, lain kali kalau kemana-mana jaga omongan, jaga sikap. Jangan asal ngomong, itu kan tempat sakral ibarat itu enggak. Tempat yang banyak segala macam makhluk gitu kan. Nah saya cerita bang. Cerita apa? Yang saya ngeliat orang gede tinggi ke adik saya. Gimana tuh katanya? Pas waktu pada saat jatuh, itu gua ngeliat makhluk gede tinggi, hitam. Nah itu mungkin awalnya itu Terus gua pas abis jatuh itu ada tukang warung ngomong. Katanya pas jatuh di situ tuh nggak ada yang selamat tak. Oh iya tadi itu ya. Itu lu sih gara-garanya kata gua jangan ngomong apa baik gitu. Udah dipastenin sebelumnya kita sama dia bang. Cuman kitanya kan abai sama dia. Padahal bilangin bener itu adek. Nah adek ngomong udah diinin kan sama dia udah lu sekarang banyakin sholawat ngaji aja biar tadi lama-kelamaan dia pulang sendiri gitu kan kata adik. Jangan dibawa suasana dia gitu. Kalau lu bengong dikit mikirin yang sesuatu yang gak enak jangan kata dia. Lu banyakin sholawat istighfar aja. Banyakin kata adik. Dikasih tahu sama dia gitu bang biar jangan sampai berlarut lama gitu. Sebab gak enak bang badan kalau setiap ini. Pasti itu ada. Kalau badan gak enak pasti datang gitu. Pasti datang. Iya. Nah nih Bang Inu, tadi kan abang pulang nih sampai abang kesurupan, kemasukan sama sosok kakek-kakek tadi ya, kata adik yang interaksi sama dia ya. Nah itu pas kesurupan itu abang first time apa emang sering kesurupan sebelumnya Bang Inu? Belum pernah kesurupan? Belum pernah kesurupan bang. Dan itu pertama kali abang Pertama kesurupan? kali. Apa yang abang rasa waktu itu? Pokoknya gelap bang. Awal mau masuk tuh gelap mata. Gelap kayak kita mau tidur aja gitu gelap. Udah langsung gak sadar. Tiba-tiba kita kerasa kita ngomong, tapi kayak bukan kita yang ngomong, kayak digerakin bang. Tapi abang berasa kalau abang ngomong? Berasa saya yang ngomong nih, cuman kayak digerakin, lu ngomong ini gitu. Oh iya. Nah mulai dari situ saya mudah kesurupan bang. Mudah kesurupan. Sering kesurupan? Iya, mudah ada yang masuk gitu. Oh, maksudnya yang kesurupan tadi itu besok-besok abang kesurupan lagi? Iya, jadi kayak anak kecil nangis nih. Oke. Waduh, kok saya ngeliatnya agak beda gitu ya. Saya samperin, cuman saya butuh mediasi buat yang ngomong gitu. Kayak ada orang pintar tuh, namanya Minana lah di sekitar kamu. Pi, ini kayak ada yang mau ngomong gitu. Oh iya coba masuk sini. Akhirnya bapaknya dia gitu bang. Oh masuk ke abang? Iya, jadi mudah kesurupan. Oh jadi mediator? Mediator saya. Iya. Kok jadi begitu ya? Iya. Oh iya.
kan karena biasanya kalau orang kesurupan besok gampang masuk lagi. Itu mulai dari pertama awal itu bang, Iya, kayak sampai sekarang aja kalau misalkan kayak hal-hal nggak enak nih atau apa, pasti saya ada yang masuk bang. Aduh, kayak ada yang mau ngomong nih gitu. Iya, iya. Tapi kali ini jangan kesurupan bang ya, lagi syuting ya. Waduh, repot nih urusan ada. Nah terus kalau istri nih bang, kan istri pas berangkat juga sempat ngalamin ya, sampai dia ngelihat mobil truk tanpa supir ya. Nah mungkin itu bisa dibilang mobil gaib lah atau gimana. Terus sampai nemu nenek-nenek. Akhirnya jatuh nih pas turunan yang kata orang warga setempat ya nggak selamat lah ya kalau jatuh di situ. Sampai rumah kondisi istri gimana bang? Apakah dapat gangguan juga kayak bang Inu atau fine aja? Kalau istri mah baik-baik aja, cuman dia kalau habis maghrib itu selama seminggu ke depan itu badan pada sakit bang. Kalau habis maghrib Badan kayak pada berat. sakit? Iya. Cuman karena saya pesan dari ade tuh banyakin salawat aja, istighfar atau ngaji gitu biar nggak digangguin. Gitu. Kalau istri masih bisa kuat nahan bang. Oh, kan badan pada berat tuh atau pegel-pegel atau gimana? Kalau kata ade yang ngerti itu. Kalau berat, abang tok pegel-pegel apa emang ada sesuatu yang iya kalau ngikutin? berat badan beda bang. Oke. Kalau berat badan kan kalau ini masih kayak hilang dikit, kalau kita pijat dikit hilang. Itu beratnya berat banget, kayak bener kayak ada yang numpak di sini bang. Kayak numpakin gitu. Iya. Mulai dari Sukabumi itu bang, saya mudah kesurupan. Oh. Mudah kesurupan, mudah kayak ngeliat orang tuh kayak, wah ini kayak ada yang mau ngomong nih, siapa kerabat dia itu. Itu mulai dari situ bang, sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh iya, kayak jadi kayak kebuka gitu ya. Waktu itu ada kejadian bang. Oke. Cuman ini di PT. Oh tempat kerja. Iya. Itu emang kata efek dari ke Sukabumi itu apa? Ke badan saya tuh ada yang ngirimin bang. Oke, maksudnya gimana nih? Kok pas abang lagi kerja gimana maksudnya kok ada yang ngirimin? Iya, entah dari kerjaan atau di lapangan. Saya juga kan selama kerja di PT itu kan di lapangan juga kan. Oh. Di lapangan, entah di lapangan atau di PT gitu kan. Saya kalau badan gak enak, nelfon adik saya. Nah kebetulan posisi itu saya udah jauh dari mertua kan, udah pindah tuh ya. Udah pindah. Saya nelfon adik saya kan. Nah pas saya nelfon adik saya tuh, saya ngegaung bang. Oh. Pokoknya itu kayak beda sama yang sebelumnya saya pulang dari Sukabumi. Itu saya ngeliat adik saya kayak mau mukul gitu. Cuman mata merem. Dimediasi juga kan sama dia. Ada apa sama cucu saya gitu. Ada masalah apa. Jangan ganggu-ganggu. Udah masing-masing aja gitu. Gitu. Oh jadi gampang kemasukan. Gampang kemasukan sampai sekarang bang. Kalau istri sama? Kalau istri kuat dia masih bisa nahan. Sampai ini kagak, pokoknya dia ngerasa badan sakit. Cuman nggak terbawa kalau dia. Masih bisa nahan gitu dirinya. Nah terus nih Bang Inu, tadi kan abang sempet nih sama ade interaksi gitu kan, kayak, nih lu berarti lu gara-gara lu ngebacot lu ngegerutu dalam hati lah sembarangan gitu sampai mungkin pengutis itu kurang suka ya. Abang sempet tuh cerita tuh ke istri kalau karena itu loh kita digangguin. Sempet. Cerita juga. Sempet. Itu udah jauh dari pas jalan-jalan ya bang ya. Oh iya. Berapa hari gitu. Apa jangan-jangan pas pada saat itu aku ngegerutu kali ya. Soalnya aku sepanjang tempat kita sampai itu aku ngegerutu dalam hati, cuman nggak ngomong langsung. Kan posisi bini lagi head bang, lagi datang bulan. Oh iya. Apa mungkin itu yang mudah mengundang gitu bang. Kan namanya orang head kan mudah datang gitu bang. Ditambah kamu pas jalan capek gitu malam-malam ya. Jadi aku lelah gitu. Cowok kalau ngomong aku ke kamu sama istri aku kamu ya. Kadang lu gua. Iya, sama saya juga ke istri aku kamu. Tapi ketika ngomong aku kamu, teman pada ngeledekin. Iya. Tapi kita kebiasaan ngomong aku kamu ya. Coba teman-teman di rumah kalau ngomong ke istri atau ke suami, aku kamu atau gue lu. Jadi aku lelah gitu. Lelah. Nah terus nih Bang Inu, tadi kan abang sempet nih cerita kalau adek ini agak peka. Dan abang sempet cerita gak waktu abang ketemu mobil truk tanpa supir itu ke adek? Sempet, sama warung yang kosong, kita datangin kosong itu sempet bang. Apa kata adek ini? Kata adek sih, lu sebenarnya itu udah dimasukin ke alamnya dia. Alamnya dia, oke. Udah dimasukin ke alam yang bukannya ini lagi tuh bang. Kayak lu kesasar itu sebenarnya lu udah bukan di alam ini sebenarnya. Karena apa? Yang pertama pikiran lu kosong. Pas masuk itu kan awal-awal kan kita nggak mikirin apa-apa bang, nggak mikirin bakal kedepannya kayak begitu kan. Gitu. Udah dimasukin bang, makanya yang pertama awal kita masuk ke jalan Pelabuhan Ratu itu kan kayak ketutup tirai bang itu.
Oh, abang Gelap. kayak terasa kayak ketutup tirai, gelap Itu tiba-tiba. gelap sama sekali tuh. Yang tadi pertama itu. Iya, iya. Belokan pertama. Yang pas awal warung sepi juga itu sebenarnya udah bukan di alam kita. Karena kan udah beda aneh gitu Bang yang kita rasain itu. Iya, iya. Dari mulai badan berat, nggak enak, merinding terus gitu Bang. Udah yang kayak nemu mobil tanpa supir gitu kan. Nah terus kan adik nih abang bilang peka gitu ya, bisa merasakan sosok-sosok masuk makhluk astral seperti itulah. Itu dia belajar atau emang dari lahir bang bisa kayak gitu? Karena seharian di pesantren kali Bang. Oh dia nyantren. Nyantren. Oke. Cukup lama kan itu dari 2017 sampai 2023. Oke, jadi dia ngerti lah tentang hal seperti itu. Makanya kalau kayak apa-apa gitu dia gitu. Kayak kita mau pergi ini, yaudah nih baca ini gitu. Dipesenin jangan pikiran kosong, Oke, banyakin sholawat gitu. jangan pikiran kosong ya. Karena kalau kosong kan mudah masuk gitu Bang. Iya, Ya kayak saya aja gitu. iya. Sholawat baca doa. Sholawat baca doa. Terus kalau udah itu angsuran. Ingat terus tuh angsuran. Wow itu nggak bakal kosong tuh. Kepikiran terus. Iya lagi tuh penonton bilangnya. Waduh, kita tempo 3 minggu lagi nih. 2 hari lagi. Itu nggak bakal kesurupan tuh. Karena abang bilang sering kesurupan. Iya. Kapan nih terakhir abang kesurupan? Atau Bulan kemarin. Dimasukin? Bulan kemarin. Kesurupan kenapa? Itu kan saya ngontrak ya Bang ya. Mm-mm. Ngontrak di kampung saya lah itu. Itu sebelah kontrakan saya itu ada yang punya anak kecil Bang. Oke. Malam-malam tuh nangis terus anak kecil gitu Bang. Nangis terus. Iya. Saya kan nggak bisa tidur ya, berisik kan itu. Saya samperin lah. Sebetulnya saya juga kenal kan sama orangnya. Biasa dipanggil ibu-ibu itu Mi. Gitu kan. Mi, kenapa nangis banget? Nggak tahu ah. Tadi mah, ini ngerasain kayak ada yang mau ngomong. Entah bapaknya atau engkongnya ini. Wah yang bener ah, udah kayak bawa ke Minana kata saya. Emang bapak engkongnya kemana? Udah nggak ada, Oh udah cerai? udah meninggal. Oh meninggal. Itu. Iya terus? Yaudah anterin yuk ke situ. Saya anterin lah ke rumah yang orang bisa itu. Dia nyamper, pas samper si orang bisanya itu ngeliat saya juga agak beda Bang. Oh. Gimana sih lirikannya begitu. Saya juga ngeliatnya kayak apa sih lihat-lihat gitu. Padahal kan saya secara normal kan kenal sama orang itunya kan. Sama ibu-ibunya kan ibu-ibu gitu. Nah pas nggak lama saya duluan kan ke kontrakan dekat Bang sebelahan. Nih ini mah kayaknya ada yang mau ngomong. Ayo Nu sini. Saya duduk Bang. Tapi kan yang tadi saya bilang kalau saya kemasukan pelan yang Bang ya. Mata tuh belat pelan. Ini mah secara langsung Bang. Langsung gimana? Energinya kuat. Oh. Langsung. Saya juga nggak kuat di badan. Saya kalau nggak kuat di badan saya mendingan pulang. Iya. Daripada nyakitin badan sendiri kan. Emang bener kata Minana ada yang mau ngomong, cuman bukan ngomongin yang ke bapaknya atau engkongnya. Mungkin salah satu dari kiriman. Oh. Makanya nggak saya lanjutin, saya langsung pulang. Wah saya ngamuk begitu. Oh. Saya langsung pulang Bang. Oh abang nggak terusin? Nggak terusin. Kan tadi dulu belum selesai, nggak kuat. Kayak gitu. Saya nggak kuat itu. Kalau Karena ini beda lagi nih. beda itu memang bukan securupan secara normal kan mata gitu pelan Bang. Iya. Pelan gitu kan langsung nangis kan gitu ditanya sama yang orang bisa kan ini siapa ini kenapa gitu. Oh, kalau ini enggak beda. Kalau ini beda energinya langsung kuat. Oh iya. Gila ngeri amat ya. Terus pernah lagi di motor kesurupan bang? Nggak pernah. Oh, enggak pernah. Lagi bawa motor. Wah aing macan gitu. Kalau ngerasain bisa Bang. Oh bisa. Tapi kalau untuk ngeliat yang pertama kalinya itu Bang. Oh iya. Yang orang gede tinggi itu. Cuman saya ngerasain nih kalau di tempat ini nggak enak. Saya bisa ngerasain. Cuman kalau buat ngeliat nggak bisa. Kalau di tempat ini enak sekarang studio ini. Ya gimana ya? Ayo. Ada. Cuman di Bang Badu juga agak beda ini. Oh saya agak beda. Agak beda. Bedanya gimana nih? Topinya warna biru. Wah suwe. Enggak maksudnya aman nih. Kondusif gak nih maksudnya? Ya. Bedanya apa? Ini apa ada di belakang? Kalau kan abu-abu Bang ya. Cuman saya mah mesen ini kalau ini kan suka sharing sama yang lain, sama adik saya, sepupu, temen semuanya. Kalau saya menurut saya nggak enak itu. Ada yang mau disampaikan badannya bye-bye bawahnya gitu. Badan saya. Jangan dibuat yang benar-benar memang nggak baik ya gitu. Gini. Apa nih maksudnya? Maksudnya jangan dibawa nggak bener gitu. Ya kayak jangan tinggalin yang nggak bener gitu Bang. Jangan tinggalin yang bener. Oke. Gitu.
semuanya. Jangan tinggalin yang bener. Yang nggak bener. Yang nggak bener jangan ditinggalin. Yang bener. Iya. Sebenarnya yang mana nih? Salah. Jadi ini aja dah intinya aja. Oke. Kalau saya ngeliat sih ya abu-abu lah. Wah, kok Nggak abu-abu? bisa percaya ntar bohong lu. Berarti gitu. burem nih saya. Enggak, maksudnya Heeh. gimana sih ngomongnya? Iya, grogi dia langsung. Udah ngomongnya nggak apa-apa Bang, depan Iya. penonton juga nih. Kalau saya lihat Bang Baru, ada auranya gitu di ininya di ngobrolan kalau podcast itu. Aura Makanya kasih. Aura ini, Aura apa nih? aura badan. Aura badan. Iya, agak Abu-abu. Iya, abu-abu. Gak bisa menekan kata, Bang Baru di belakangnya. Oh. Ada kodam macan. Ntar siapa tahu ntar dia punya kodam yang lebih macan gitu. Ada. Kupu-kupu. Kodamnya. Iya. Gitu, Bang. Oke, berarti Abang udah sering kesurupan lah intinya ya. Jadi Pokoknya saya bisa mediator ngerasain tapi nggak bisa ngelihat. Iya. Beda Bang kalau dekat sama orang yang begitu beda. Cuman kita nggak bisa ngomong kan, nggak enak. Paham. Iya, Oke, kalau dekat sama saya fine aja kan Bang ya. fine. Iya, nggak bentrok ya. Enggak lah. Iya, karena hodam kupu-kupu saya sering suka nakal, dia terbang-terbangan. Ya. Makanya saya ini kan yang sepupu suka naik gunung ya. Saya tuh pengen banget diajak Bang. Pengen buat apa ya yang ekstrim gitu di. Ajak tuh naik gunung. Cuman dia ngeraguin katanya badan saya gede enggak kuat. Sama saya gebuncit. Iya. Ada gini cowok elemen tuh pengen begini. Nih, cowok prenagen, Bos. Nih, cowok prenagen. Iya. Iya. Saya pengen banget naik gunung Bang. Iya, semangat cowok-cowok buncit. Oke, mungkin cukup sekian kisah pengalaman yang dalam sama Bang Ibnu ini. Bang Inu, bisa kita ambil segi positifnya, Bang jauh-jauh negatifnya. Itulah sebuah perjalanan. Kali ini Bang Inu berbagi pengalamannya waktu jalan-jalan dari Cikarang menuju Ciletuh ya Bang ya. Ciletuh Banten masuknya apa? Sukabumi. Sukabumi. Ya. Pengen tuh ke sana, belum sampai sampai sekarang Bang. Cobain, Dan jauh ya. Cobain ekstrim jalan. Oke, Mantep. ekstrim ya, jalanannya ekstrim ya. Iya. Gokil, semoga bisa ke sana. Dan mungkin sini ada warga-warga sekitar nih, boleh dong komentar tempat-tempat yang bagus di sana, tempat-tempat rekomen lah untuk rekreasi ke sana. Misalkan ada, Bang nih pantai ini, Bang nih hotel ini Bang tempat ini ada tempat dugem, tapi tempat itu saya enggak. Saya carinya musola, insya Allah. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Kameramen saya ketawa aja. Gue anak majelis men. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Inu, makasih banyak Bang ya. Mau nanya nih Bang, 8 tambah 8 berapa Bang? 16. Dadah. Bisa dia jawab. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.